warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Novitasari, NIM H05190072 dari Peternakan 2019 Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mesin tetas yang saya buat beberapa waktu yang lalu. Untuk mesin tetas yang saya buat ini berbahan dasar dari kotak bekas yang bahan utamanya yaitu papan kayu. Untuk bahan-bahan yang lainnya bisa dilihat di sini ya teman-teman. Nah, untuk penjelasan berikutnya bisa disimak ya video ini sampai selesai. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk bagian yang pertama yaitu ada kotak penetas. Nah, kotak penetas ini bisa terbuat dari papan multiplex, styrofoam, kemudian ada kardus maupun papan kayu. Nah, media yang saya gunakan ini yaitu dengan menggunakan kotak bekas yang terbuat dari papan kayu. Nah, besar kecilnya dari kotak penetas ini tergantung dengan kapasitas telur yang akan kita tetaskan. Nah, untuk kotak penetas yang saya buat ini kurang lebih berkapasitas antara 21 sampai 25 telur ayam. Untuk bagian yang kedua yaitu ada rak telur. Nah, untuk rak telurnya seperti ini ya teman-teman. Nah, rak telur ini terbuat dari kayu, kerangka kayu, kemudian ada jaring-jaring dan ada bambu. Nah, rak telur ini merupakan jenis rak telur yang manual, sehingga dalam proses penetasan nanti telur dibalik satu persatu. Nah, fungsi dari rak telur ini yaitu untuk meletakkan telur di dalam kotak penetas saat proses penetasan telur. Kemudian ada bagian penyangga dari rak telur. Bentuknya seperti ini, terbuat dari kayu. Nah, tujuan diberikan penyangga ini yaitu agar rak telur ini jaraknya dengan bak air maupun lampu itu tidak terlalu dekat. Jadi fungsinya yaitu untuk menyangga dari rak telur itu sendiri. Ini untuk bagian dalam dari kotak penetas yang saya buat ya teman-teman. Terdapat lampu yang fungsinya yaitu sebagai pemanas sehingga telur merasa seolah-olah sedang dierami oleh induknya. Nah, untuk kapasitas dari lampu ini berapa watt itu disesuaikan dengan kapasitas dari kotak penetasnya ya teman-teman. Kemudian untuk suhu dari kotak penetas, telur ini bisa menetas dengan suhu di antara 37,4 sampai 38 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada rak telur dan ada bak air. Nah, bak air ini berfungsi sebagai wadah air dan juga pengatur kelembapan. Apabila kotak penetas ini kelembabannya tinggi, maka air dapat dikurangi, dan apabila kotak penetas ini kelembabannya rendah, maka air dapat ditambahkan. Nah, dari mana kita bisa mengetahui kelembapan itu? Yaitu dengan menggunakan alat yang namanya hygrometer. Nah, untuk hygrometer ini berfungsi sebagai pengatur kelembapan dalam kotak penetas. Nah, untuk kelembapan dalam penetasan ini yaitu di antara 55 sampai 60%. Kemudian ada bagian ventilasi. Nah, ventilasi ini berfungsi untuk menyuplai oksigen bagi kebutuhan telur dalam proses penetasan, sehingga dengan dibuat ventilasi ini kotak penetas memiliki suplai oksigen dan telur bisa menetas. Nah, bagian selanjutnya yaitu bagian jendela atau bagian kaca guna melihat keadaan telur saat proses penetasan. Nah, cara pembuatannya yaitu dengan melubangi kotak penetas, baik itu dalam bentuk bulat maupun bentuk kotak. Selanjutnya dilapisi dengan menggunakan kaca maupun plastik mika yang bening, sehingga kita bisa melihat keadaan dari telur di dalam kotak penetasan. Nah, biasanya bagian ini terdapat di bagian depan atau di pintu, sehingga memudahkan kita dalam melihat telur tersebut. Namun karena bagian pintu kotak penetas saya ini terbuat dari kayu nangka, jadi susah untuk dilubangi teman-teman, sehingga saya membuatnya itu di bagian atas dari kotak penetas. Untuk bagian selanjutnya yaitu ada
termostat digital. Bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, termostat digital ini berfungsi untuk mengetahui temperatur di dalam kotak penetas. Nah, jadi termostat digital ini akan dihubungkan dengan lampu. Berhubung ini baru saya nyalakan, jadi suhunya belum naik ya teman-teman. Nah, telur akan menetas jika suhu dalam kotak penetas ini di antara 37,4 hingga 38 derajat Celcius. Jadi kita bisa mengaturnya di dua tombol ini teman-teman. Ini tombol ke atas untuk menyalakan lampu, dan ini tombol ke bawah untuk mematikan lampu. Jadi di sini kita setting di 37,4, lampu akan menyala, dan 38 derajat Celcius lampu akan padam. Jadi jika nanti suhunya sudah melebihi 38 derajat Celcius, maka lampunya akan mati dan akan menyala kembali jika suhunya 37,4 derajat Celcius. Sekian video dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di kemudian